Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kairo Ternate akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah teman-teman, inilah materi kami, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh, yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Dan yang kedua yaitu anatomi sistem pencernaan manusia. Kita ketahui bahwa anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau gastrointestinal adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Satu, mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. 2. Kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sfinkter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Nah teman-teman, yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang bergelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung juga mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Dan yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Dan yang ketiga, yaitu hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang keempat, usus halus. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau SIM. SIM inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pilori, sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodenum atau usus 12 jari. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian akhir. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase, seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam impedu untuk dapat didaur ulang lagi. Yang kelima, usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar terbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu sekum, kolon, dan rektum.
Sekum terdiri seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Sedangkan rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Dan yang keenam adalah anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil air dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Sekian dari video kami. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.